Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia, terberkati, penuh kebahagiaan, barokah ya. Amin. Oke, kembali masuk ke dalam general reading. Judulnya tetap sama seperti biasanya. Kondisi seseorang yang sedang kalian fokuskan saat ini. Kok judulnya selalu sama sih? Ya. Oke, boleh judulnya sama, tapi isi bacaannya pasti berbeda karena apa? Eh, saya kalau baca selalu membuka secara detail, berkelanjutan, dan ini adalah general sehingga ya energi banyak orang nggak selalu sama seperti itu kecuali kalau personal ya. Oke, masuk ke dalam general reading dengan judul yang sama, kondisi seseorang yang sedang kalian fokuskan saat ini. Bacaannya bisa vice versa ya, terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Juga bacaan saya ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Sehingga kapanpun kalian menemukan dan menonton video saya ini, mungkin memang energi kalian ditarik ya untuk menonton ini karena mungkin ada pesan penting untuk kalian. Sekali lagi, bacaan-bacaan saya itu lebih banyak pencerahan ya, nasihat-nasihat, wacana positif, afirmasi positif daripada ramalan terawangan yang sifatnya halu. Saya juga tidak membaca hal-hal yang belum atau akan terjadi, dan saya juga tidak membaca jodoh maut rezeki. Semua itu adalah wewenangnya Tuhan. Itu yang perlu saya luruskan. Kalau kalian ingin yang sifatnya halu, yang sifatnya itu seakan-akan menjanjikan sesuatu ya, menjanjikan kepastian atau menjanjikan jawaban-jawaban yang kadang-kadang kalau ini nggak masuk akal gitu ya. Mohon maaf, saya di sini lebih yang ke realistis dan bukan hal-hal yang sifatnya ramalan, tapi pencerahan, wacana-wacana positif. Jadi untuk kalian yang nggak suka dinasehati, nggak suka pencerahan dan tidak butuh pencerahan, sekiranya saya beritahu dulu ya. Berarti kalian gak cocok untuk bacaan-bacaan saya. Oke, kita lihat. Loh lah kok gini? Apa ini? Wow, Page of Cup. Mungkin seseorang yang kalian fokuskan ini seorang playboy. Langsung saja. Orang yang suka tebar pesona ya, memang punya daya tarik ya. Kemudian, tapi emosional itu kalau marah ya, emosional nggak selalu marah. Bisa sedih, bisa seneng gitu. Tapi sifatnya itu agak lebay. Oke. Ya, kemudian orang yang manja. Kadang-kadang seakan-akan pemalu. Padahal enggak. Ya malu-malu tapi tebar pesona. Gimana ya? Oke. Masuk ke dalam general reading. Kita lihat dulu siapa sih dia. Pastikan si dia yang terbaca di sini adalah si dia yang kalian fokuskan. Kalau tidak, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian. Untuk yang lainnya yang juga nonton video ini. Maaf. Dari tadi nggak apa-apa. Kok tiba-tiba batuk. Oke, ada kecurangan. Mungkin ya orang yang tadi saya bilang suka tebar pesona itu mencurangi atau apa ya, ada kecurangan. Sekali lagi ya, cinta segitiga terus. Kemudian ada yang meninggalkan hubungan masa lalu. Nah, bukan hubungan masa lalu, hubungan sebelumnya gitu. Ada yang ditinggalkan dengan kecurangan ya. Oke. Bisa disesuaikan teman-teman ya, mungkin bisa ini kalian atau seseorang yang kalian fokuskan karena kartu tarot sifatnya vice versa, terbalik-balik. Oke. Karena gini, orang ini merasa bahwa dengan mencurangi atau meninggalkan orang yang lama ya, atau pokoknya curang lah sama hubungan yang sebelumnya, dia berharap ada mencapai satu tahapan hubungan yang membahagiakan, hubungan yang saling mencintai, hubungan yang secara kemitraan itu cocok, klik. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Siapa sih dia? Lebih banyak kisah ini yang tertarik ke sini.
Padahal di sini entah kalian atau seseorang yang kalian fokuskan, tapi ini yang posisinya ditinggalkan, ya. Ini sering nunggu, sering menunggu dengan kesabaran, ya. Kasihan nih yang ditinggalkan ih. Waduh, sampai morat-marit. Ayo lagi ya. Nggak bisa, saya cuma ambil satu, kurang satu ya. Dua, oke. Bentar, Judgment minta keluar terus. Judgment itu lagu kartu-kartu kebangkitan transformasi. Nah, sudah dapat tuh kan, yang tadi saya tutup maksa untuk keluar, Judgment juga maksa untuk keluar. Oke, di sini ada Nine of Pentacle. Ini artinya apa? Seneng-seneng ya. Secara materi, kalau kartu-kartu koin seperti ini itu artinya kartu-kartu untuk kisah-kisah atau cerita-cerita yang berkaitan dengan energi-energi keberlimpahan materi, keberlimpahan kasih sayang, keberlimpahan apapun, tapi lebih banyak ke materi ya kalau yang koin ini. Nah, di sini gini. Ini lebih banyak ke kisah. Sosoknya belum muncul. Ada di sini King of Cups. Oh, oke. King of Cups tadi Page of Cup ya. Di awal yang tanpa sengaja terbuka dengan sendirinya. Kartu-kartu Cups itu kartu-kartu yang tentang perasaan, hubungan batin antar pribadi, kemudian masalah jiwa atau spiritual, kemudian masa lalu, kemudian perasaan-perasaan sentimental. Nah, King itu raja ya, energinya maskulin, belum tentu laki-laki. Ini bisa juga kalian, untuk kalian yang wanita ya. Ini bisa kalian juga bisa seseorang yang kalian fokuskan, si King ini ya. King ini energinya adalah orang yang penuh kasih ya. Tapi terkadang memang nggak mau menunjukkan kasihnya ya. Orang-orang yang matang ya, supel, bijak, penuh empati ya. Kemudian punya intuisi yang kuat, yang tajam. Dia itu bijak dalam menanggapi perasaan. Ini bisa kalau saya kaitkan dari sini ya, posisinya lebih kepada kalian ya, entah kalian laki-laki atau perempuan, yang jelas energinya maskulin. Maskulin tidak selalu laki-laki, tapi orang-orang yang kuat, bisa ngambil keputusan, orang yang logis seperti itu ya. Di sini kalau kalian memang King of Cups tadi ya, di sini kalian menunggu apa? Menunggu dengan sabar, memberikan kesempatan, atau mungkin malah ini mungkin hanya satu fase yang harus dilewati ya, walaupun kalian dicurangi. Kalian cukup bijak ya, cukup bijak untuk memberikan kesempatan atau mengambil waktu memang untuk diri sendiri untuk bersiap untuk bangkit. Seperti itu ya. Mungkin kalian melihat ya, sosok seseorang yang kalian fokuskan ini sedang sering senang sama orang lain, juga mengeluarkan uang di sini seperti yang saya bilang tadi, traktir gitu ya. Kemudian bernyaman-nyaman, berhappy gitu. Tapi kalian tetap sabar, hanya menunggu dan melihat dari jauh. Itu kisahnya. Kalau kalian nggak masuk ke dalam kisah ini, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian. Kalian bisa nonton video saya yang lainnya di YouTube ya. Mungkin di sana lebih cocok. Kenapa di YouTube? Karena di YouTube lengkap ya, lengkap urut ya, runtut seperti itu. Kalau yang di TikTok itu hanya cuplikan dari video lengkap saya yang di YouTube. Jadi kalau kalian yang menemukan video saya ini di TikTok, kalian langsung saja ke YouTube ya. Silakan di-subscribe ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe ya. Oke, terima kasih. Oke. Sekarang kita lihat ya, kalau sosoknya memang seperti itu. Sosok ini mungkin sosok kalian ya. Kita lihat langsung saja ya. Inisialnya untuk tambahan. Kalau untuk zodiaknya saya hanya baca dari sun-nya saja, perlu kalian tahu. Yang biasanya dibacakan itu memang sun-nya saja. Sementara ada moon, rising, Venus, planet ya. Ascendant itu, terus kemudian house ya. Banyak sebenarnya.
ada yang dari detik waktu ini. Kalau sun itu dari tanggal lahirnya saja ya. Sebenarnya kalau astrologi di tarot itu rumit ya. Jadi kalau yang cuman baca zodiak biasa, ada yang bahas masalah astrologi ya, tarot ini detail, itu ada yang pinter memang mungkin belajar di sana mumpuni ya. Kalau saya enggak, jujur saja. Karena saya kira saya lebih ke pembacaan, ke tarot readernya ya, ke tarot readingnya, bukan ke zodiaknya. Karena saya memang meyakini bahwa zodiak atau neptu atau weton itu bukan satu patokan yang pasti. Karena memang nggak ada yang pasti. Kartu tarot ini pun juga nggak pasti. Siapa yang bilang kartu saya benar? Bacaan saya benar, nggak ada. Saya pun yang baca tidak membenarkan bacaan saya. Bacaan saya ini sifatnya cuman menarik energi. Ya, energi teman-teman, bukan hal yang pasti. Untuk terjadinya pun belum tentu. Bisa sudah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, kita nggak akan pernah tahu. Kalau memang terjadi berarti bukan kartu saya yang pintar atau saya yang pintar ya. Bukan kartu saya yang benar, tapi karena memang Tuhan memberikannya seperti itu. Itu yang harus diluruskan dalam mindset kalian ya. Oke. Supaya nggak halu ya. Banyak orang suka nonton tarot terus halu, kebawa dengan bacaannya yang kadang-kadang so sweet gitu ya. Kalau saya enggak, bacaan saya begini ini ya. Apa adanya. Silahkan diapresiasi, monggo silahkan ya. Enggak juga enggak apa-apa, bebas komentar ya. Asal sopan, asal bisa membangun, karena saya yakin yang masuk ke channel saya semuanya ingin positif. Kalau yang nggak ingin positif nggak mungkin masuk ke channel saya ya. Kalau cuman untuk ngisruh ya, saya mohon jangan ya, kasihan yang lainnya pengen positif. Oke, kita lihat inisial untuk tambahan. Kalau untuk zodiaknya semua ada di sini, pentakel lebih banyak ya. Capricorn, Virgo, Taurus. Kalau untuk Wands ada, Wands di sini Sword, dari sini Cup. Jadi Cancer, Pisces, Scorpio juga ada, Leo, Aries, Sagittarius juga ada, Gemini, Libra, Aquarius juga ada ya. Jadi semuanya ada. Tuh kan, nggak bisa jadi patokan ya. Oke. Kita lihat untuk inisialnya. Inisial sebagai tambahan, kalau memang bacaannya sudah pas, ini tambahan. Kalau nggak ada masalah. Tapi kalau memang bacaannya nggak sama, cuman inisialnya saja, saya bilang itu nggak relate ya. Oke, saya kira cukup. Saya memang ambil cuman sedikit ya. Karena toh cuman tambahan ya, untuk memperkuat saja. Kalau gitu nggak perlu, nggak apa-apa. Suka-suka saya. Oke, kan ada yang buy, ada yang meninggalkan, ya kan? Kemudian ada yang GC, ada yang PHP, tapi di sini PHF. Oke, ini hanya tambahan. Oke. Silakan disesuaikan teman-teman. Langsung saja kita lihat kondisi dia ya, kabar dia sekarang ini. Dia kan tadi ceritanya dia meninggalkan yang lama, ini bisa jadi kalian ya. Kalau kalian posisinya di orang baru ya, orang baru nggak ada masalah sih, kalian boleh ikut terus bacaannya. Tapi khusus untuk yang ini mungkin pengen tahu ya, saya ditinggalkan, saya menunggu apakah dia mau kembali, apakah dia keinginannya kembali, atau apakah dia sudah bahagia dengan yang ini, kan gitu ya kan. Kita lihat sih kabar dia ya, yang meninggalkan atau sudah mencurangi ini. Gimana sih dia perasaannya kepada ini ya, kepada yang ini. Traktir ya kan, yang katanya harmonis, bahagia, mungkin sering posting di sosmed atau apa kabar-kabarnya seperti itu. Kita lihat beneran gak sih bahagia, kita lihat ya. Kita lihat apakah memang bahagia. Gimana dia dengan si ini ya.
Nah, kalau nggak lihat dari awal nggak akan tahu, pasti keputus-putus. Apalagi yang di skip. Waduh, nggak runtut. Oke. Duh, lah kok bahagia, Rek? Coba saya turunkan. Ini happy, seneng. Sampai kayak Mayoret itu. Tongkatnya dilempar-lempar, ya. Dia happy menikmati bagaimana saling mengagumi, ya. Dia terpesona, yang sana nanggapi, yang sana terpesona, yang sini nanggapi. Seakan-akan ini hubungan-hubungan atau perjalanan-perjalanan baru yang membahagiakan, memang, ya. Jadi muncul optimisme, ya kan, ide-ide baru jadi lebih energik seperti itu. Karena dia merasa hubungan ini menimbulkan satu inspirasi positif, seperti itu, ya. Oke, kita lihat dengan 5 kartu. Duh kan, ini Nine of Pentacle lagi. Ini, ya. Coba. Nah, 9 Pentacles. Di sini juga 9 Pentacles. Lagi senang-senang tuh. Oke, kabarnya. Jangan sedih kalau kalian yang ditinggalkan, ya. Ada satu filosofi atau satu slogan yang perlu kalian tanamkan, doktrinkan. Ini doktrin positif, ya. Dibohongin it's okay. Itu adalah ladang pahala kita. Sakit hati itu wajar, ya. Kita akan kita tinggal mohon sama Tuhan untuk dikuatkan, untuk bisa memaafkan, ya. Sementara itu ladang pahala kita. Sebagian sakit kita, sebagian dosa-dosa kita bisa dipotong lah, didiskon sama disakiti atau dibohongin orang, ya. Tapi kalau kita jangan bohong, ya, rugi, ya. Apalagi ikut-ikut balas-balesan. Waduh, rugi. Sudah dikasih ladang untuk pahala, kalian tidak bisa mengambil hasilnya kalau kalian menanamkan satu keburukan. Ditanam lebih baik, kalau perlu dibohongin, kasih kesempatan supaya dia bohong, tambah besar pahala kita, kan gitu. Ya, kita kan manusia, Bunda, ya, nggak semudah itu. Ya itu pilihan, kalian mau jadi lebih baik atau mengikuti pola-pola yang negatif. Itu aja. Oke. King of Pentacle, dia sok kaya. Jadi gini, mungkin memang orang ini punya duit, ya. Memang punya duit. Sehingga memang dipakai buat senang-senang, ya. Berkelimpahan, enjoy bareng gitu, ya. Bantu, ya. Sering keluar duit. Oke, lanjut. Nah, di sini ada hal yang sifatnya itu aturan-aturan, ya. Kalau dikaitkan sama ini, oke. Mungkin ada yang terikat dalam satu hubungan ikatan adat, agama, hukum, ya, seperti pernikahan, pertunangan atau apa, ya, perjodohan. Atau ada hal-hal yang, ya, kalau pernikahan pasti secara legal, ya, atau mungkin secara agama itu sudah terikat. Ini termasuk dengan Hierophant, ya. Hierophant nanti kita lihat lagi, teman-teman, ya. Apa sih? Ada yang sudah menikah mungkin, ya. Entah kalian, entah dia sama orang yang sudah menikah juga atau gimana, sama-sama menikah gitu, ya. Oke. Ini bagus. Seven of Swords lagi. 7. Benar-benar mencurangi, ya, diniatin banget kecurangannya, ya. Jadi di sini jelas sekali mencurangi satu hubungan yang sudah secara ada ikatan lah seperti itu, ya. Tapi orang ini mungkin gini loh. Ini ada Nine of One. Nine of One itu adalah banyak cobaan, ya, kesepian, ya. Sebenarnya hubungan ini yang di sini, ya, seperti yang saya bilang tadi, yang dengan orang baru ini, oke lah, satu sisi memang senang, ya. Tapi banyak loh cobaannya, banyak loh masalahnya, ya. Dan sebenarnya di sini itu seperti menjalin hubungan tapi penuh kekhawatiran, saya kira. Tapi di sini orang yang kalian fokuskan ini gigih untuk bertahan di hubungan ini, ya. Tapi sekarang sudah mulai ngilang-ngilang. Maksudnya tidak terlalu intens, ya. Karena kadang-kadang berat juga gitu dia merasanya. Oke, sekarang kita lihat, ya. Untuk
kepada kalian yang telah ditinggalkan, kalian yang mungkin dicurangi, ya. Mungkin kalian tahu dicurangi tapi tidak banyak effort, lebih banyak membiarkan, mendiamkan, cuman lihat aja dari jauh, memantau, ya. Karena pada prinsipnya satu sisi kalian ingin mempertahankan, satu sisi malah sudah dicurangi seperti itu. Oke, kita lihat ya. Kalau untuk kepada kalian itu seperti apa sih ya dia perasaannya. Kita lihat perasaan si dia kepada kalian. Perasaan si dia kepada kalian. Oke, kartu bintang, stars. Ini dulu ya. Cross. Ini nggak masuk karena banyak. Jatuhnya juga belakangan. Tambah 5 juga ya. Oke, bird. Burung. Ya. Di sini mice. Oke. Di sini memang hubungan dengan kalian sebenarnya juga tidak harmonis ya. Sebelumnya itu. Kalau harapan dia sih banyak, sebenarnya masih banyak berharap. Di sini lebih kepada komunikasi bersama kalian itu kurang bagus ya. Banyak yang dirahasiakan, dia ini banyak ini ya, banyak menutupi sesuatu, nggak jujur ya, mungkin justru malah ke arah bohong karena dari tadi kartunya sering keluar Seven of Swords seperti itu. Ada hal-hal yang dirahasiakan. Sementara orang ini juga lebih banyak walaupun dia menghadirkan orang lain ya di sini. Kalau kalian posisinya di sini ya, jelas sekali kok dari awal ya. Kalau kalian memang tidak sedang dicurangi, kayaknya enggak deh ya. Kalau orang ini kan di luar bacaan kita ya. Jadi ini orang ini bingung sama hubungan ini. Dia merasa hubungan ini menggerogoti pikiran dan hatinya dia ya. Tapi apalah daya, mungkin kalian punya satu ikatan ya, atau apapun ya. Di sini komunikasinya kurang baik, berkabarnya kurang baik ya. Dan orang ini banyak terpengaruh dari omongan orang ya. Terpengaruh omongan orang yang kemudian dia olah-olah sendiri, dia sambung-sambungin sendiri, dia analisa sendiri, kemudian dia simpulkan sendiri. Jadi mungkin penilaian dia terhadap kalian itu sebenarnya nggak objektif, tapi subjektif dengan tambahan-tambahan informasi yang kurang benar. Seperti itu teman-teman. Itu sih perasaan dia. Nggak adakah perasaan kasih? Perasaan berharap ya, berharap masih berharap ada ke arah yang baik sih. Tapi kita lihat ya, apakah dia masih punya keinginan ya, sekali lagi keinginan untuk bersama kalian atau memperbaiki hubungan ya. Keinginan ini ya, sekali lagi ini hanyalah energi. Enggak, dia selama ini nggak ada keinginan nggak menunjukkan bahwa dia itu ingin baikan sama saya, nggak ingin memperbaiki hubungan ya. Berarti ya itu tadi saya kan bilang ya, energi belum tentu terjadi. Makanya jangan terlalu halu atau jangan terlalu berharap sama kartu tarot ya. Saran saya, nonton kartu tarot boleh, tapi diambil manfaat positif atau afirmasi positifnya. Selebihnya apa? Doa sama usaha. Jangan tarot tok ya. Tarot aja nggak berdoa. Akhirnya apa? Jadi halu ya. Matanya ini bengkak semua karena nonton tarot, kebanyakan tiduran sambil nonton tarot ya. Terus membayangkan yang tidak-tidak, tapi itu sifatnya halu, nggak terjadi juga gitu loh. Akhirnya hatinya dijatuhkan, dilambungkan, dijatuhkan oleh kartu tarot ya. Sebenarnya kartu tarot nggak, tujuannya bukan itu, bukan untuk nipu, bohongin, membuat halu ya, membuat happy, enggak. Itu semua kontrol dari diri kita sendiri loh ya. Ini hanya sebagai masukan-masukan positif kalau kalian cerdas seperti itu. Oke? Sayang dong, buang-buang kuota hanya dapat halunya doang, ya kan? Oke, lanjut. Kalau begitu kira-kira
Tapi kira-kira ini artinya gini teman-teman. Kartu tarot juga bukan tebak-tebakan semata ya. Asal enggak ya, sekedar kalian tahu. Tapi kalau di saya ya, saya nggak mau penonton saya itu percaya sama kartu saya karena nggak boleh. Itu prinsip ya. Seperti itu. Nanti salah langkah apa lagi ya? Kalau kartu tarot dijadikan satu alasan atau landasan untuk mengambil keputusan salah. Keputusan ya dianalisa lah. Ya, dianalisa, dipertimbangkan, mohon petunjuk ya, doa. Seperti itu teman-teman. Yuk kita lihat yuk. Keinginan dia belum tentu benar ya. Tak ingatkan lagi. Terus ngapain bikin konten tarot? Kalau saya sih tujuannya berbagi hal-hal yang sifatnya positif, nggak tahu yang lain. Karena kalau saya kalau dibilang oh enak jadi jadi tarot reader uangnya banyak ya. Banyak kalau nggak barokah. Ya, kalau yang diberikan hal-hal yang sifatnya kebohongan, untuk apa? Nggak barokah untuk saya ya. Kalau rezeki mah sudah ada yang ngatur ya, nggak jadi tarot reader pun kalau memang sudah jatahnya rezekinya ya ada aja gitu. Oke, lanjut. Keinginan dia terhadap hubungan bersama kalian. Ada potensi. Oke. Dia ini memang saat ini sedang terbelenggu dengan hasrat ya. Adiksi itu ini. Adiksi itu kayak kecanduan ya, kecanduan sama orang baru sih. Jadi keinginan dia menuruti kecanduannya dia ini sama orang baru ini. Lagi happy-happynya, lagi seneng-senengnya, lagi cintrong-cintrongnya ya. Seperti itu teman-teman. Coba kita lihat ya. Keinginan. Kalau saat ini saya kira ya kalau ditanyakan. Kalau saat ini pada saat saya menarik kartu ini, energi dia kalau menuju kalian enggak, lebih ke orang barunya. Retreat. Oke. Dia akan menarik diri. Retreat itu menarik diri. It's time to disconnect from the world ya. Mungkin dia banyak tertutup. Juga untuk komunikasi, untuk cerita-cerita. Seperti yang saya bilang tadi. Keinginannya sementara seperti itu. Terus sampai kapan? Kita nggak akan pernah tahu sampai kapan. Pada saat kartu ini saya tarik, seperti ini keinginan dia, children. Mungkin ya kaitannya dengan anak, saya nggak tahu apakah kalian punya anak ya. Tapi yang jelas di sini ada berkaitan dengan anak ini, ya itu yang mungkin berat untuk dia. Keinginannya itu, ini kan tadi yang ditanyakan keinginannya. Dia ingin mungkin walaupun dia mau nakal-nakal gini tadi ya, dia mau menarik diri sama kalian, tapi ke anak enggak ya. Itu skenario pertama. Skenario kedua. Mungkin si dia ini memang orangnya kekanak-kanakan, nggak bisa dewasa. Gimana sih kalau orang nggak dewasa? Ya energinya kekanak-kanakan, nggak terbuka untuk segala sesuatu yang dipertimbangkan dengan matang. Seperti itu. Atau mungkin memang manja ya. Atau memang nggak dewasa itu tadilah. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau ditanyakan apakah keinginan dia itu untuk menjalin hubungan lagi atau memperbaiki hubungan, kalau saat ini belum ada. Energi kartu tarot bisa berubah-ubah setiap saat ya. Jadi kalau saat ditarik ini memang belum. Maka dari itu kekuatan doa itu lebih gini, lebih ciamik ya daripada nonton tarot aja ya. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kalian ya. Apa pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita seperti ini? Oke. 3 saja. Kita lihat pesan semesta untuk kalian masuk ke dalam cerita ini ya. Apakah saya harus tetap bertahan? Ya, kalau kalian masuk dalam kisah rumah tangga ya, maksudnya ikatan pernikahan, ya memang harus sabar ya. Karena perpisahan bukan solusi. Ya, saya nggak mau berpanjang-panjang, sudah sering saya bahas. Kalau kalian ini masih pacaran-pacaran ya, pacaran aja sudah nakal gini loh. Ngapain gitu loh.
Oh mungkin dia di magic, udah nggak usah mikir magic. Oh karena ini ceweknya ngejar-ngejar, oh karena cowoknya ngejar-ngejar terus. Ya enggak, kalau orangnya nggak mau ya nggak mau dikejar ya. Tetap ada prinsip, tetap setia ya nggak akan mau. Itu aja loh, logis ya. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kalian. Let yourself feel all your emotion. Jadi sebenarnya gini, emosi apapun ya, mau senang, sedih, ya, bahagia, marah, kecewa, rasakan deh, nggak apa-apa, nikmati saja, ya. Karena sebenarnya itu adalah satu spektrum dari alam semesta yang akan menggiring kalian ke proses-proses yang lebih baik untuk kalian, ya. Terkadang memang orang harus melewati satu fase untuk berproses menjadi lebih baik, ya. Jangan nggak selalu hidup itu selalu lempeng, selalu nyaman, ya. Gejolak itu bukan selalu ujian atau mungkin Tuhan memberikan satu hal yang buruk, bukan. Tapi tujuan semesta memberikan seperti itu untuk kalian lebih baik sebenarnya. Oke, lanjut. Answer prayer, ya. Ini sebenarnya all your great work has opened the door for divine solution and support. Itu kan suruh doa. Miss, saya nggak mau berpanjang-panjang doa, ya. Doa yang baik adalah mohon yang terbaik, mohon diberikan keikhlasan, kekuatan, ya. Itu aja, gak usah nyuruh-nyuruh Tuhan. Tuhan berikanlah kesadaran kepada dia. Kembalikanlah dia padaku. Kalau memang ini bukan jalan, ketahuan, kepanjangan, minta yang terbaik. Pasrahkan, karena tangan Tuhan lebih luas, ya. Kalau pikiran kalian, kemudian keinginan kalian, ya, keinginan manusia, ya. Sekuat mana kekuatan manusia, sedalam apa, sepinter apa manusia, jebol nanti otak kalau terlalu memikirkan dan semua dianalisa, kalau ini begini akan jadi begini, kalau begini nanti kalau begini gimana, aduh repot, nggak capek tak mikir kayak gitu. Pasrahkan, saya lelah Tuhan. Nanti kalau dibilang lelah, mau kembali nak, jangan, belum siap kan gitu. Sekali lagi waktu itu cepat berjalan, ya, isi dengan hal yang positif. Tebarkan, paling tidak tinggalkan memori-memori atau hal-hal yang sifatnya positif, ya, supaya kalian itu hidup di dunia ini punya manfaat gitu loh. Bukan hanya sedih merenungi seseorang, bukan sedih, enggak, itu akan jadi lebih ini, ya, kalian punya arti hidup itu. Apakah kalian sudah berarti sampai detik ini? Punya untuk anak saya, untuk oke lah. Kalau itu mah amanat dari Tuhan ya, untuk anak, untuk suami ya. Untuk yang lainnya, apa sudah sampai situ? Belum, ya. Belum kan? Ya. Jadi buatlah diri kalian itu berharga, ya, positif, dan tebarkan harga kalian itu, berharganya kalian untuk orang-orang di sekitar kalian, supaya kalian punya arti. Supaya hidup kalian itu juga berkah, supaya kalian juga dapat pahala yang banyak. Gitu loh. Oh iya. Spiritual or religious community, no, kan? Kumpul sama orang-orang yang benar. Jangan kumpul sama orang yang suka ngompor, yang suka hal-hal yang negatif, ya. Itu mungkin pengaruh, ya. Untuk support kalian, kalau perlu, kalau banyak lingkungan atau circle yang tidak mendukung untuk hal yang baik, mending hindarilah. Istilahnya kalau kata orang Jawa, gak kumpul gak patek, noise. Kumpul sama yang lain aja. Atau gak usah kumpul sudah. Seperti itu. Kalau kita positif, kita akan didekatkan dengan orang-orang yang juga sama-sama vibrasinya, ya. Seperti itu teman-teman. Oke, jangan terlalu fokus dengan masalah-masalah yang sebenarnya bisa menarik kita untuk menjauh